Yo 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 yo. Oke, jadi kali ini spesial ya. Jadi ini merupakan video pertama gua yang nggak ngebahas ML gitu. Jadi biasanya gua ngebahas ML dan kali ini gue mau ngebahas tutorial dulu cara menggunakan eh, software Leapfrog Geo ya namanya ya. Jadi sekarang konten geologi dulu nih. Dan sekarang gua mau ngasih tutorial gimana cara memodelkan deposit logam yang cukup terkenal nih di Indonesia nih, di Sulawesi ya, Konawe dan sebagainya ini eh ya dicari lah, dicari orang. Kira-kira apa nih? Ya, ya betul banget. Bruh. Jadi ini adalah deposit nikel ya. Jadi kita bakal modelin eh deposit nikel ya menggunakan data-data drill hole ya yang kalian punya. Gitu. Jadi yang pertama harus kalian punya adalah yang data drill hole ya, berupa data kolar, lalu data survei, dan data litologi ya. Sebenarnya cukup tiga itu aja sih untuk membuat satu geological model gitu ya. Ini notes ya, geological model, bukan nggak sampai estimasi dan sebagainya ya. Jadi karena memang video untuk membuat geological model dan diteruskan ke estimasi itu cukup panjang ya butuh berpart-part ya jadi kali ini gue akan bikin video singkat aja tentang gimana cara membuat geological model untuk deposit nikel ya. Oke langsung aja. Untuk cara membuatnya yang pertama kalian new project di atas kiri ini new project, habis itu kalian terserah mau naruh foldernya di mana. Kalau saya rapihin di folder livroknya, folder leapfrog, habis itu di praktik. Nah, ini yang nikel ya, karena saya nikel dulu. Habis itu kalian bisa bikin namanya itu terserah kalian. Bisa model nikel aja. Model nikel ya. Habis itu kalian oke aja langsung. Nah, setelah kalian okein langsung masuk ke scene view ya. Scene view habis itu setelah di sini kalian bisa masukin drill hole data ya. Kenapa harus drill hole data? Karena memang Leapfrog Geo ini dia pemodelannya ini berbasis subsurface data atau drill hole data atau data pemboran dan sebagainya. Di mana data drill hole ini dalam bentuk Excel ya. Jadi kita bisa import drill hole terus ke lokal. Habis itu lanjut ke file kita ya nanti. Nah di sini ada data Collar Survey dan data tambahan lainnya. Nah kita input input yang Collar dulu ya. Nah, input yang Collar dulu. Nah, kalian bisa masuk ke data yang ada ya. Di sini kalian input yang kalian masukin yang Collar dulu. Setelah masukin yang Collar, biasanya dia otomatis masukin yang lainnya. Nah, di sini yang survei masuk survei. Yang interval di sini data tambahannya. Data tambahannya ini berupa ASAI atau dapat ditambahkan data domain ya. Untuk data topo, kita tambahkannya nanti aja ya. Jadi dimasukin ini dulu, kalian import ya, kita import. Nah di sini karena udah hijau semua, jadi kita bisa langsung next aja. Nah ini kita masih bisa next aja. Nah di sini ada yang not import, nih. Ada yang not import ya. Jadi gimana caranya ngeimportnya? Kalian bisa import all volume aja biar cepat gitu. Sebenarnya bisa kalian satu-satu, kalian pencet aja, kalian drag down ini, terus kalian pilih yang mana yang harus dipilih gitu kan, yang harus. Mungkin kayak misalkan NIFA ini kan dia dalam bentuk angka, kalian masukin dalam bentuk numerik ya. Ini numerik misalnya gitu. Tapi biar lebih cepat ya, kita cepat aja tuh. Kalian import all volume langsung next lagi. Nah, setelah itu untuk domain, kalian bisa import all volume lagi, tapi kalian perhatikan di bagian domain yang paling kanan ini, yang limonit, saprolit, dan sebagainya, kalian bisa masukin kolom type-nya ini litology aja. Habis itu kalian finish. Nah, di sini kalian drag down yang drill hole ini. Oh, sabar, masih loading ya. Loading. Si proses penginputan. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah masuk nih data collar survei ASAI sama domainnya. Nah, di sini tugas kalian adalah untuk gimana caranya supaya data yang kita input di sini, kita masukkan di sini itu nggak error. Nah, yang error nih yang kayak gimana? Yang ada tanda seru merahnya nih. Karena data survei, ASAI sama domain ini error dia.
Polar ini nggak error, coba kita lihat fix error. Nah, ini dia nggak ada error kan kalau misalnya polar. Nah, sekarang kita coba tekan 2 kali di survei. Di situ kita fix errors. Nah, kita lihat nih errornya sebenarnya apa sih. Nah, di sini kita bisa lihat ya row 1 column depth-nya. Nah, bermasalah di depth-nya nih. Nah, di situ kita bisa pencet maksimum depth aja ya. Masih fix maksimum depth circular table. Di situ kalian pencet yang ini nih, yang save ya. Nah, di situ hilang, udah biru. Kalau misalnya udah biru, udah oke, kita exit aja. Habis itu kalian masuk yang asai ya. Pokoknya semuanya harus kalian fix ya. Nggak boleh ada yang error. Kalau misalkan ada yang error dikit aja, takutnya nanti pemodelan 3D-nya nggak valid. Jadi kalian harus bolak-balik benerin dulu Excel-nya, terus kayak bikin lagi, sesuaikan lagi model 3D-nya, kan itu ribet ya. Jadi kalian mending benerin dari awal gitu. Nah, di sini pada data asainya ada kesalahan dari rentang from to borehole-nya ya. Nah, ini borehole emang nggak boleh kayak gini, kayak rentang ya udah ya, harus dari meter ke berapa sampai meter ke berapa, nggak boleh dari meter yang sama ke meter yang sama gitu. Kayak misalkan di sini case-nya ini dari from 7 ke 7. Jadi meter ke 7, kedalaman 7 jadi kedalaman 7 lagi gitu. Nggak bisa karena kita lihat di atasnya ini dari 6 ke 7 gitu kan. Nah, berarti yang from borehole ID 8 ini dari 7 ke 8 harusnya. Jadi kita ganti. Nah, habis itu kita save coba. Nah, ini udah nggak error kan yang tadi kan. Nah, sekarang ada lagi overlapping segments. Nah, ini kita lihat dia from to-nya itu 1 sampai 3 meter. Sedangkan yang bawah ini 2 sampai 3. Jadi kita yang 3 meter ini pada ID 2 kita ganti jadi 2. Gitu aja, kita enter, habis itu kita save lagi. Nah, ini udah bener nih, tapi masih ada masalah di asainya. Di sini kita langsung aja centang ya, kita centang di serul save with review. Nah, di situ kalian save. Ini udah biru nih, berarti udah benar. Langsung ke yang selanjutnya. Lakukan hal yang sama kayak tadi. Oke, setelah semuanya udah biru ya, nggak ada tanda seru merahnya lagi, kalian exit aja. Langsung lanjut ke scene view. Nah, di scene view, di project tree ini yang kiri, itu kalian langsung pencet aja points ya. Kenapa points? Karena di sini kita akan mengimport topografi ya. Dan topografi di sini dalam bentuk points yang kita punya. Ya, bukan dalam bentuk mesh atau sebagainya. Jadi kita importnya points. Nah, setelah import points, langsung kita finish aja karena udah hijau semua. Nah, di sini ada yang merah nih. Ada masalah berarti kita fix dulu. Pastiin kita harus fix dulu. Ternyata ada duplicate points atau points yang sama nih harusnya nih. Nah, di sini X-nya ini 435.791,635. Dan sini 435.791,635 dan sama gitu kan. Ini juga sama Y-nya. Terus Z-nya juga sama. Jadi karena sama kita ignore aja salah satunya. Lalu kita save lagi. Nah, karena udah biru, lanjut lagi. Kita ke topografi. Kita bikin topografi jangan yang poin. Karena kalau misalkan yang poin ya agak aneh aja gitu kan dilihatnya kayak bolong-bolong gitu. Nah, jadi kita bikin yang fixnya. Ya, ini kita kita hapus aja. Kita masukin di topografi ke neo topografi, terus kita import topografinya from points yang udah kita buat tadi. Nah, ini pencet aja yang points habis itu. Oke, kita namain sesuai aja ya topografi. Habis itu kalian kalau misalnya udah selesai loadingnya, kalian masukin ya topografinya. Nah, ini dia nih jadinya. Nah, di sini karena colornya masih flat ya, masih kuning doang, kita ganti aja sesuai sama elevasinya. Jadi kita bisa ngelihat ketinggian yang paling tingginya ini ada di daerah mana, dan ini ada di daerah sini ya. Nih, yang merah ini berarti artinya topografinya tinggi, elevasinya tinggi gitu. Nah, setelah itu kita bisa masukin geological modelsnya. Kalau misalkan udah masukin topografinya, nah langsung aja klik kanan pada geological model, seperti itu new geological model. Nah, di sini kita bisa lihat ada kotak nih yang bakal jadi objek modeling kita gitu. Nah, di sini kita bisa masukin dulu data domainnya, kita drag ke sini. Nah, kita lihat apakah data borehole-nya ini udah nyatu ya dengan topografi yang tadi kita bikin. Apakah data borehole-nya ini
ada yang ngambang nih, ternyata enggak, udah nempel semua, udah terikat semua sama topografinya, jadi udah benar ya. Udah kita bisa langsung masukin nih geological modelnya. Habis itu kita pakai yang domain, jangan yang asai. Habis itu surface resolutionnya semakin bagus itu adalah angka yang kecil ya. Angka yang kecil itu semakin bagus. Jadi kita bisa masukin S10, tapi ini harus disesuaikan juga dengan laptop kalian, SP kalian gimana. Nah, ini untuk model extensnya kalian bisa enclose object. Jadi enclose object ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalian ini memudahkan kalian aja sih sebenarnya. Disesuaikan sama domain biasanya. Atau topografi extend juga bisa. Disesuaikan sama topografi extend ya. Jadi harus masuk semua nih ya, domainnya, topografinya, yang ada color dan data bornya masukin semua. Habis itu name-nya terserah kalian, game aja kalau saya. Nah, setelah itu ini loading dulu gitu kan. Nah, ini udah jadi nih, ya kan, GM, boundary, fault system, lithology, surface chronology, dan output volumes ya. Di sini output volumenya masih unknown ya, karena kita belum ngedefinisiin nih, belum ngedefinisiin apa-apa aja yang ada di sini gitu kan. Nah, jadi kita silang dulu, kita bikin surface kronologinya dulu. Nah, di sini kalian harus perhatiin sebenarnya apa sih deposit yang akan kalian modelkan di sini. Karena deposit nikel yang akan dimodelkan sekarang, kita pakainya deposit. Nah, kenapa deposit nih? Nggak erosion, nggak intrusion, nggak vein ya, dan sebagainya. Karena nikel ini, deposit nikel ini dia itu berlayer. Jadi dia tuh ada zona-zonanya, kayak misalnya zona limonit, zona saprolit, zona bedrock, dan lain sebagainya. Makanya itu kan sesuai sama lateral lateral deposit gitu kan. Jadi kita pakai yang new deposit. Nah, di sini di sebelah kanan ini kita bebas mau pilih yang mana tergantung kebiasaan kalian. Ya, bisa pakai yang from base lithology, from other contacts, atau from offset surface ya. Kalau misalkan di sini saya pakainya yang from offset surface. Coba. Nah, di sini kalian pencet yang select reference mesh. Nah, di sini kalian pencet yang topografi ya, reference mesh-nya. Habis itu kalian pencet tanda tambah aja, lalu kalian pencet kita pencet base lithology kontak ya. Nah, di sini select primary lithologinya ini adalah limonit ya, karena yang akan kita modelkan di awal ini adalah limonit. Nah, kenapa ini nol semua? Karena kita masih use contact above ya. Kita ganti dulu ke use contact below. Nah, baru dia berubah nih, RSA pada 17, SA pada 90. Nah, di ignore lithology ini ya, yang kita masukkan ke ignore ini adalah BLD sama yang BLK karena dia nol kan ya. Buat apa juga kita masukin karena emang dia tuh nggak ada datanya gitu. Nggak ada datanya untuk yang di bawah limonit gitu. Nah, jadi kita ignore aja. Habis itu ini untuk name-nya kita masukin lim aja lah biar simple gitu kan. Ini lim kontak aja. Habis itu ini kalian pastiin udah bener ya select litologinya. Select litologinya limonit harus. Nah, habis itu kita lanjut lim kontak. Nah, kalian bikin lagi untuk layer selanjutnya. Nah, kalian nih harus tahu dulu sebenarnya, coba kita lihat ya drill hole domain. Nih, yang paling bawah ini sebenarnya apa? Yang paling bawah ini yang warna merah nih. Yang warna merah di sini apa? Di domain bedrock. Berarti emang harusnya di surface kronologi basementnya itu adalah yang bedrocknya. Yang paling bawah itu yang bedrock. Nah, di atas bedrock ini dominan ada yang warna hijau atau rocky saprolit. Ya, di atas rocky saprolit baru ada yang warna kuning atau saprolit, dan di atas warna kuning ada warna ungu atau limonit gitu. Nah, kalian harus gunakan data bore ini sebagai acuan surface kronologinya gitu. Jadi kita bikin setelah ada link kontak kayak kita bikin new deposit lagi dan lanjutin yang tadi from offset surface lagi. Nah, di sini select reference mesh-nya itu bukan topografi lagi, melainkan sekarang udah link kontak karena tadi kita udah bikin link kontak kan. Nah, habis itu kita pencet aja. Nah, di sini base lithology kontaknya yang udah kita buat tadi, adalah limonit dengan tadi dia contactingnya ada saprolit dengan ersap kan. Jadi kita bikin yang di bawah limonit dulu yaitu saprolit ya. Warna hijau atau warna kuning. Nih. Nah, habis itu use kontak below lagi. Nah, di sini yang di ignore adalah limonit. Kenapa limonit? Karena tadi kita udah bikin surface kronologinya gitu. Nah, ini boulder kita ignore dulu aja.
Nah, kita pindahin ya. Nah, di contactingnya ini yang harus ada bedrock sama air saprolit karena di bawah saprolit itu ada air saprolit sama bedrock ya. Gitu. Habis itu ini subkontak saja namanya. Oke. Nah, ini harus diperhatiin juga ya sirkulitologinya ya karena ini penting banget. Nah, habis itu udah bikin save contacts, kita bikin new deposit lagi, from offset surface lagi, itu select reference mesh. Habis itu yang sub context, karena tadi link context sudah ya kan. Habis itu base litologi kontak. Nah, di sini kalian yang air sub dong, karena tadi yang saprolit udah, yang limonit udah kan. Habis itu use contact below lagi, jangan lupa. Habis itu yang di-ignore adalah limonit dan saprolit, karena tadi kita udah bikin di surface kronologi di sini ya kan. Nah, yang boulder ini kita ignore lagi aja. Jadi AirSub ini dia kontak with bedrock gitu kan. Udah ya kan. Kita AirSub kontak saja. Oke. Nah, ini oke lah. Oke lah. Ini first litologinya AirSub. Jadi second litologinya bedrock ya. Yang paling bawah ini bedrock gitu. Oke. Habis itu kita bisa langsung oke aja. Nah, di sini kita lihat dulu nih di service kronologi ini masih inaktif. Nah, gimana cara ya aktifinnya? Yaitu kalian pencet 2 kali pada service kronologi. Nah, ini di kronologi kalian kontak surface-nya kalian centang semuanya. Nah, di sini kalian harus perhatiin. Tadi tuh layernya yang paling atas adalah limonit. Jadi kalian pindahin dulu, kalian tekan yang limonit kontak, habis itu kalian eh, pindahin ke atas nih. Kalian pencet yang atas ini. Habis itu di bawah limonit ada apa? Ada saprolit. Jadi saprolit ini kalian naikin lagi ke tengah. Nah, jadi yang paling bawah ini harus kontak antara bedrock dengan air saprolit. Nah, yang background litologinya ini kalian ganti ke bedrock ya. Jangan lupa, kalian harus ganti ke bedrock karena yang paling bawah ini backgroundnya ini adalah bedrock. Nah, habis itu kalian langsung ke general aja. Nah, di sini base litologi kolumnya udah bener yang domain ini. Habis itu surface resolusinya udah kita ubah tadi kan ke 10 kan. Terus boundary filternya all data dan snap to datanya ini kalian bisa ganti ke drilling only aja. Nah, habis itu untuk boundary kalian tadi pakai yang topografi extend ya. Nah, setelah itu kalian oke aja. Iya, udah jadi. Jadi ini tunggu lagi loading. Nah, udah jadi kan. Yang tadinya unknown sekarang udah ada lim, saprolit, rocky saprolit dan bedrock. Setelah udah ada ini, kalian pencet aja yang output volume ini ya, kalian drag ke dalam. Nah, ini dia hasil dari pemodelan kita kali ini. Yang paling bawah apa? Yang warna merah ya atau bedrock. Di atasnya yang merah atau bedrock ada Rocky Saprolit, di atasnya Rocky Saprolit ada Saprolit dan di atasnya Limonit ada Limonit ya. Di atasnya Saprolit ada Limonit ya yang warna ungu. Tuh. Nah, ini biar bisa lebih jelas kita matiin dulu topografinya ya. Ini udah jadi pemodelan geologi saya. Eh Kalau misalkan kalian mau lihat versi dari sampingnya ya atau dari kalian bisa gini, kalian bisa pencet L pada keyboard kalian ya. Atau kalian bisa slice dulu deh. Kalian bisa slice dulu, kalian pencet yang ini slicer. Terus kalian tarik aja garis ya. Set. Nah, ini kalian bisa lihat nih. L, kalian pencet L. Nah, ini. Terus kalian bisa coba dipnya ini kalian naikin ke 90, habis itu dip azimutnya kalian naikin ke 360. Nah, coba kalian lihat, set. Terus untuk ngelihat ya, lebih jelas, lebih detail, kalian bisa naikin Y-nya nih. Oh, kalian berubah kan. Kalau misalkan kalian sesuai juga ini sama data bor kalian nih yang drill hole domain ini. Kalau misalkan udah sesuai, kira-kira baru berarti pemodelan geologi kalian udah sesuai ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya oke, ini kita nyalain dulu deh. Nah, ini legenda dari geological modelnya ya. Kalian bisa matiin yang domain. Habis itu udah ya selesai ya. Sampai sini aja pemodelan geologi untuk deposit nikel.